Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, Win. Alhamdulillah ya, harus sehat terus nih Iya, karena apa? harus. Musim hujan nih. Betul. Musim hujan harus jaga diri ya. Iya. Oke Pak Dede, ini kita mulai lagi ya kegiatan program guru penggerak ya Iya. setelah kita libur nih. Satu Betul. tahun gitu. Dari 2022 kita 2023 katanya. Oke, nah selama Pak Dede libur nih ya, kita pembelajaran kemarin 1 bulan ini, bagaimana perkembangan Pak Dede di pembelajaran daring? Untuk pembelajaran alhamdulillah Bu, banyak di kegiatan CGP kan banyak ilmu-ilmu yang kita dapat, terus bisa dipraktekkan di kelas. Bagaimana membuat peraturan di kelas, terus ada kemarin materi yang terbaru diferensiasi gitu. Ya. Yang sekarang insya Allah akan ada praktek ya. Itu kita bisa melihat profil siswa, untuk potensi siswa, dia lebihnya di mana, kurangnya di mana. Jadi kita bisa lebih maksimal lagi Bu. Banyak manfaatnya ya. Ya Betul. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Haya naftati hadidirasa bilbas malah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Kak, insya Allah pada hari ini, pagi ini kita akan mempelajari tentang husnudon ya. Husnudon ada yang tahu nggak artinya? Berprasangka baik, salah satu akhlakul karimah. Rasulullah pernah bersabda ya, kata Rasul apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Rasul apa? Wa khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasul itu Al-Quran. Ya kayak Al-Quran berjalan ketika berhadapan dengan tetangga seperti apa. Terus ketika bersama dengan teman seperti apa, itu ya. Itu akhlak Rasulullah. Allah memerintahkan manusia untuk saling menolong, saling bekerja sama untuk tujuan baik dan saling menasehati agar selalu berada di jalan yang jalan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Berprasangka baik. Suatu hari menteri ini diajak oleh sang raja untuk berburu. Mereka pun berangkat dalam rombongan. Dan saat mereka telah tiba di hutan untuk berburu, sang raja terkena musibah. Dalam sebuah kecelakaan, jari sang raja terluka, hingga akhirnya sebagian dari jarinya terpaksa dipotong untuk menghindari luka yang lebih parah. Sang raja pun bersedih atas kejadian yang menimpanya. Dia pun menyesali keputusannya hari itu untuk pergi berburu. Dia menganggap bahwa hal yang menimpanya ini merupakan nasib buruk yang benar-benar tidak dia harapkan. Namun di sisi lain, sang menteri terlihat begitu tenang melihat situasi yang menimpa sang raja. Dengan lembut dia berkata kepada sang raja, "Insya Allah ini adalah hal yang baik."
Sang raja sangat tersinggung dengan kata-kata sang menteri. Dia merasa aneh, mengapa sang menteri justru menganggap musibah yang menimpanya tersebut sebagai hal yang baik. Akhirnya sang raja pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap sang menteri dan memasukkannya ke dalam penjara. Maka sang menteri pun dengan sabar menjalani perintah sang raja. Dia masuk ke dalam penjara sambil berkata, "Insya Allah ini juga merupakan hal yang baik." Petugas penjara yang melihatnya pun kagum melihat sikap positif dan prasangka baik yang diperlihatkan oleh sang menteri. Ternyata beberapa waktu kemudian sang raja kembali pergi berburu. Kali ini ia pergi ke hutan yang belum pernah terjamah. Namun sang raja tersesat di dalam hutan hingga akhirnya dia pun ditangkap oleh sekelompok suku pedalaman. Sang raja ditangkap dan diikat. Kemudian orang-orang suku pedalaman itu mempersiapkan suatu upacara persembahan di mana sang raja akan dipersembahkan kepada sembahan-sembahan mereka sebagai bentuk pemujaan dan pengorbanan. Namun betapa kagetnya mereka saat melihat salah satu jari sang raja terpotong. Tidak mungkin mereka mempersembahkan sesuatu yang memiliki cacat kepada dewa-dewa mereka. Dan akhirnya sang raja pun dibebaskan dan dibiarkan pergi. Saat itulah sang raja menyadari bahwa ternyata prasangka baik sang menteri telah menjadi kenyataan. Dia pun berhasil kembali ke istananya dan dia kemudian segera mengeluarkan sang menteri dari penjara. Sang raja pun berkata, "Ternyata kata-katamu benar. Kecelakaan yang kukira buruk itu ternyata membuatku selamat dari kematian. Lalu yang aku masih penasaran, kenapa kau memandang bahwa dimasukkannya dirimu di dalam penjara adalah hal yang baik?" Dia pun menjawab, "Tentu saja itu hal yang baik bagiku. Jika aku tidak dimasukkan ke dalam penjara, tentu saja aku akan ikut paduka ke dalam hutan. Dan jika aku tertangkap, aku pun akan mati karena anggota tubuhku masih lengkap." Sang raja pun tersenyum tanda setuju. Jadi daripada berprasangka buruk dengan masa depan kita, mari kita biasakan diri kita untuk menatap masa depan dengan prasangka baik. Kita pun akan lebih bergairah dan lebih bersemangat dalam melaksanakan aktivitas kita. Mungkin saja Anda peraih nilai tertinggi di kelas Anda tahun ini atau tahun depan. Dan mungkin saja Anda yang akan mendapatkan penghargaan tahun ini karena prestasi-prestasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membuat poster berbaik sangka. Buatlah poster tentang berbaik sangka, betapa indahnya berbaik sangka. Coba kasih lihat ketemunya. Nah, gini, nah, gituin. Jangan nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan mind map Ingat apa? tentang berbaik sangka. Lu diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan sebuah poster yang berjudul Berbaik Sangka Itu Indah. Marilah kita berbaik sangka kepada alam, dan marilah kita tolong menolong dalam kebaikan, dan marilah kita berbagi keberkahan sesama manusia. Oke, tepuk tangan. Dua.
eh, berprasangka baik, berbaik sangka, pengertian, berpikir positif dan bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan nikmatnya kepada kita. Contoh berbaik sangka, membantu teman yang kesusahan dan membantu sesama manusia. Keuntungan berbaik sangka, mendapatkan keselamatan dari kejahatan atau kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, hari ini kita sudah belajar berbaik sangka. Besok-besok kamu jangan berburuk sangka sama saya ya. Kita sama-sama saling menghormati, saling menghargai. Serius. Kita sama-sama menuju mengharapkan ridhonya Allah agar kita berteman di dunia dan nanti di surga kita bertetangga. Kalau saya mau masuk ke neraka, kamu mau masuk surga, jangan lupa kamu harus ingat sama saya ya. Oke, semuanya tepuk tangan. Baik Pak Dede, alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan Alhamdulillah, Bu. observasi di Pecah kelas. Pecah telurnya apa pecah gelasnya ini? Gimana nih perasaan Pak Dede setelah tadi kita pembelajaran bareng-bareng di kelas? Alhamdulillah sih lega Bu, tugas sudah tersampaikan, anak-anak juga ya anak-anak ada yang antusias, ada yang ini. Oke. Nah, hal wajar ketika pembelajaran. Lega ya. Nah, tadi sudah Tapi untuk presentasi tadi lumayan menghibur juga untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak itu udah bisa maju juga sudah syukur, alhamdulillah, beda dengan SMA ya. Iya, perjuangan ya tadi iya, untuk anak bisa maju itu. Kita harus cari cara nih biar bisa maju. Harus nyanyi-nyanyi dulu. Tapi tadi luar biasa sih bagaimana idenya untuk bisa anak masuk ya, bisa anak presentasi itu. Beda kalau anak SMP, SMA disuruh presentasi maju. Iya, Ini maju. untuk perjuangan bener deh. Oke, baik Pak Dede. Ini kan tadi Pak Dede sudah masuk sesuai dengan RPP yang sudah Pak Dede Pak Dede kirim ya kemarin beberapa RPP-nya, mungkin nanti ada sedikit tambahan dari saya. Sebetulnya kita observasi itu bukan dalam rangka bukan dalam rangka kita menilai ya, tapi kita belajar bareng-bareng bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran diferensiasi itu bisa kita laksanakan di kelas kan. Jadi dan memang banyak manfaatnya ya pembelajaran diferensiasi ini untuk kita pada saat belajar di guru penggerak ini banyak banget ilmu yang bisa kita manfaatkan ya sebetulnya yang bisa kita ambil dari situ ya. Nah tadi setelah Pak Dede melakukan pembelajaran, rencana tindak lanjut Pak Dede apa? Rencana tindak lanjut ya untuk untuk kedepannya mungkin bisa lebih sering lagi menerapkan KSE, bukan hanya di kelas 6 atau pas saya praktek aja, tapi di kelas-kelas yang lain juga, karena kan untuk persiapan menerapkan ini kan lumayan ya Bu ya. Sementara rombel saya ini banyak banget untuk persiapannya tuh susah. Banyak kelas ya, banyaknya 15 kelas sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kelasnya pas, persiapannya enak. Kalau ini jadi saya
kalau kelasnya lumayan banyak, jadi udah maju aja. Itu untuk persiapannya kurang seperti itu. Ya,